Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا مفقih Sulaiman faqihna. Amma ba'du, alhamdulillah kita sekarang dengan izin Allah semata ada di pertemuan ke-8 dari program Sorofku, dan hari ini yang saya share Senin dan Kamis. Kita ada di file presentasi yang keempat dari bagian daurah atau program 8 file presentasi ya, untuk mengenal ilmu sorof secara umum, secara global. Yang kita ambil urutan materinya dari buku yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni Hafizahullah Ta'ala, yang berjudul As-Sorfu As-Sogir, dan kita buat jadi bentuk presentasian dan sebagian ditambahkan dari materi kitab yang lain. Maka kita meminta tolong kepada Allah untuk melanjutkan pelajaran ini. Sebentar ya, bagian yang sebelumnya sudah dipelajari di sesi sebelumnya. Itu kemarin sampai sesi file sesi kelima dan 6 dan 7. Tapi kalau di file presentasi yang ketiga itu mempelajari fiil ya, yaitu sebagaimana disebutkan tasrif itu ada 5 bagian besar. Pertama harus mengerti tentang mujarad dan mazid, kemudian harus mengerti tentang mizanus sorfi, wazan-wazan sorof, timbangan-timbangan sorof, atau ukuran-ukuran sorof, atau pola-pola sorof ya, pola-pola kata. Bagaimana mengetahui apa itu fiil, ain fiil, dan lam fiil. Kemudian mempelajari tentang sorof-sorof yang khusus ada di fiil. Yang di sini dibagi dalam 5 kategori. Fiil ditinjau dari waktu terjadinya. Fiil dilihat dari apakah ada huruf ilah di kata fiil tersebut. Kemudian dilihat dari apakah fiil itu memiliki subjek, disebutkan subjek atau tidak. Kemudian dilihat dari fiil apakah menghasilkan objek atau tidak. Dan juga di tengah-tengah pembahasan itu adalah apakah fiil itu mutasarrif atau jamid. Mutasarrif artinya datang dalam berbagai versi waktu, versi modifikasi kata. Sekarang kita di sesi keempat dan belajar sorof yang keempat, yaitu sorof yang berlaku di isim.
Dan pada bagian ini mempelajari total 6 tema, 6 topik, dan pembagian bentuk ya, bentuk-bentuk atau sorof-sorof dari kata benda dan isim. Morfologis ini maksudnya sorof ya, morf itu kan bentuk ya. Dan ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu di presentasi yang keempat yang sekarang kita lihat, dan file presentasi yang kelima. Sorof di isim lebih banyak daripada sorof di fiil, dan itu logis karena isim itu lebih banyak daripada fiil ya, dan sangat mungkin lebih banyak eh, hal-hal yang ada di dalamnya. Kemudian kita pembahasan hari ini atau di presentasi ini adalah isim dilihat dari satu huruf akhirnya, lalu isim dilihat dari jenisnya, dan isim dilihat dari bilangannya. Pertama kita akan bahas isim dilihat dari huruf akhirnya. Huruf akhir ya, huruf akhir. Dan ini mirip dengan pembahasan di fiil. Di fiil itu kan juga ada melihat huruf akhir fiil ya. Ada fiil yang mu'tal, ada fiil yang nggak mu'tal. Di sini juga ada isim. Isim, tapi namanya beda ya, bukan mu'tal. Di sini ada isim pertama. Pengenalan pertama adalah isim maksur. Isim maksur adalah istilah untuk suatu isim, suatu kata yang isimnya harus mu'rab, jelas ya, harus mu'rab. Kalau isimnya nggak mu'rab, maka nggak masuk pembahasan sorof gitu. Karena kan sorof itu pelajari isim-isim atau fil-fil yang mu'rab. Dan kemudian isim maksur itu selain isim yang mu'rab, dia ada huruf akhirnya alif. Huruf akhirnya alif, sebentar ya. Alif lazimah dan sebelumnya berharokat fathah. Jadi ada 2 kriteria, yaitu huruf akhirnya alif lazimah dan sebelumnya berharokat fathah. Alif lazimah itu apa? Alif lazimah itu alif yang menyertai si kata ini. Ada alif lazimah, ada alif satu lagi lupa. Jadi di sini ada alif terakhirnya ya. Ini alif juga, ini alif alif ada 2 model ya. Ada alif yang berdiri tegak, ada alif yang seperti huruf ya. Disebut di sini ada yang ustadznya, syekhnya menyebutkan alif yang seperti ini adalah alif alif waqifah, alif berdiri, atau alif qaimah. Lalu yang satu ini namanya iya alif alif naimah, alif tidur. Jadi isim maksud adalah isim yang huruf akhirnya alif lazimah dan sebelumnya berharokat fathah. Ini alif dan sebelumnya fathah. Ini alif dan sebelumnya fathah. Ini alif dan sebelumnya fathah gitu ya. Jadi ini namanya isim maksur. Dan kenapa dia dinamakan maksur? Maksur itu artinya kurang ya, terbatas. Terbatas ya. Kenapa terbatas? Karena begini. Dengan satu kata yang ada alif ya, alifnya kan, alif itu kan huruf yang ada harokatnya ya, jadi pasti dia cuma sukun aja. Dan sebelumnya fathah, maka dia seakan-akan satu kata ini yang biasa minimal kan 3 huruf ya penyusun kata, karena dia diakhiri oleh alif dan sebelumnya fathah, maka seakan-akan hurufnya itu cuma 2. Kenapa dia seakan-akan cuma 2 di sini? Atau huruf terakhirnya itu seakan-akan nggak ada. Karena kalau huruf fathah, huruf yang berharokat fathah, dan setelahnya itu alif, itu kan jadi mad ya, jadi mad, jadi panjang. Jadi seakan-akan ini nggak ada huruf lagi gitu, maka disebut maksur. Demikian juga yang ini, mas A, A-nya fathah, lalu alif dan mustashfa. Demikian semua seakan-akan ini huruf yang ini tuh tidak ada gitu ya, seakan-akan. Karena kan nggak ada penyebutan, tidak tidak ada bunyinya gitu ya, tidak ada bunyinya.
Nah, di sini dikasih contoh isim ya. Di sini semua ada alif lam dan alif lam itu ciri pada isim. Kalau ada alif lam pasti dia tuh isim. Jadi di sini ada isim yang terdiri dari 3 huruf ya, 3 huruf. Di sini 4 huruf, di sini 6 huruf. Mustashfayan huruf. Jadi itu alasannya kenapa dinamakan maksur ya. Di sini udah kita jelasin. Kemudian kita lihat dari alifnya. Huruf alif ini sendiri bisa dibongkar sedikit. Jadi ada huruf alif yang dia itu adalah ubahan dari huruf yang sebelumnya sudah ada, atau udah huruf tambahan. Jadi di kata asal itu tidak ada huruf alif gitu ya, tapi ditambahin. Adapun kalau ubahan berarti dia adalah kalau nggak waw aslinya itu ya gitu ya. Seperti huruf ilah, huruf ilah itu kan alif, waw dan ya. Kalau nggak dia waw, dia ya. Dari mana kita bisa tahu apa dia aslinya itu waw atau aslinya itu ya? Itu kita lihat dari isim masdarnya. Semua kata kan dari masdarnya itu ada masdarnya ya. Semua kata enggak ya? Kata-kata yang mu'rab itu ada masdarnya. Misalnya kita punya mas'a. Mas'a ini suatu kata yang isi masdarnya itu adalah, tulis ya, sa'yun. Sa'yun ya, sa'yun. Ini adalah, kok nggak kelihatan titiknya ya? Ini adalah masdar dari sa'ayas'a. Ada sa'ah, ada yas'a. Jadi kita punya fi'il madi itu gini. Sa'ah. Semuanya harokat. Kalau ini masdar. Sa'yun. Kenapa nggak ada titiknya ya? Kecilin. Oh, baru muncul titiknya nih. Setelah dikecilin. Kecilin aja ya. Kelihatan titiknya lah. Player. Jadi gini. Jadi aslinya Mas A ini, Mas A itu kan begini ya. Mas A itu adalah isim zorof namanya, kategori isim zorof. Yaitu ditambahin huruf mim gitu ya. Dan dia itu bentuknya itu maf'alun, maf'alun ya, maf'alun. Nah, maf'alun harusnya di sini tuh mas ayun, mas ayun, tapi sama orang Arab diganti daripada mas ayun, dia mereka membicaranya dengan mas a, diganti dengan alif untuk mempermudah gitu ya. Nah, jadi di sini ada alif, aslinya apa gitu? Apakah dia huruf tambahan atau huruf asli? Tapi hasil pengubahan, bukan tambahan ya. Jadi memang di sini sudah ada huruf sebelumnya, tapi diganti yaitu dari huruf ya. Mohon maaf ya, ya-nya nggak kelihatan titiknya. Adapun yang satunya lagi, malha. Di sini ada malha ya. Malha. Malha ini aslinya huruf waw. Sama-sama di sini alifnya alif tidur. Alif tidur semua, alif naimah. Alif yang begini, yang kayak huruf ya. Tapi kita bisa bedain apakah alif yang di mas a ini asalnya waw atau ya dengan melihat masdarnya. Namun kalau ditanya apa itu masdar, masdar itu adalah kata asal ya, dan itu bisa lihat di kamus. Kalau di kamus, pasti ada masdar disebutin. Kalau malha itu aslinya dari fi'il madi. Ini keyboardnya rusak. Jadi kata laha ya, laha yalhi, laha yalhu, laha yal, sebentar, yalhu ya, masdarnya, Masya Allah, keyboardnya keluar. Lahun ya, pernah dengar lahun ya, lahun. Nah, ini masdar dari laha.
Lalu dari mana si malha? Malha itu adalah isim zorof, namanya isim zorof dari lahun. Ini jadi malha, tempat tempat terjadinya peristiwa lahun. Nah, gini ya. Jadi aslinya malha ini alifnya adalah waw. Adapun mas'a aslinya adalah huruf ya, ya. Titiknya nggak kelihatan. Contoh yang huruf tambahan. Nah, huruf tambahan itu contohnya hubla, laila. Ini menunjukkan orang. Hubla itu orang yang hamil. Kalau hublun, hublun tuh, cuman hublun tulisannya. Oh, tuh, mbaknya juga error. Hublun. Hublun tuh hamil, ya, hamil. Hubla, perempuan yang lagi hamil. Kalau lailun, udah tahu lailun ya? Lailun itu lah malam. Dikasih alif jadi nama perempuan. Lailunnya. Jadi ini huruf tambahan untuk memuannaskan kata. Membuat kata itu menjadi sifatnya muannas. Barakallahu fiik ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Yang terakhir, kalau isim ini terdiri dari 3 huruf, maka pasti dia itu huruf asli semuanya, tidak ada huruf tambahan. Karena kan minimal paling sedikit isim itu terdiri dari tiga huruf. Barakallahu fiik, akhi, bisa dipahami ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke isim mankus. Isim yang selanjutnya yaitu isim mankus. Hapus ya. Setelah tadi kita mengenal isim maksur, sekarang kita mengenal isim mankus. Yaitu sama-sama isim yang mu'rob, jelas ya. Kalau nggak mu'rob, nggak dibahas di sorof. Tapi huruf akhirnya itu ya, huruf ya ya, ya lazimah. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Kalau maksur tadi diakhiri alif dan sebelumnya fathah. Kalau ini huruf ya sebelumnya kasroh. Sesuai dengan pengucapan huruf-huruf yang mad ya. Huruf mad itu kan kasroh bertemu ya, atau fathah bertemu alif, atau domah bertemu waw ya. Nah, ini mankus namanya isim yang begini. Contoh al-qadi. Al-qadi ini adalah isim mankus karena di belakangnya itu huruf ya dan sebelumnya harokat kasroh. Dan kenapa dinamakan mankus? Maka kita akan jelaskan kenapa dinamakan mankus. Mankus itu artinya dia yang kurang, dia yang nakis, tidak sempurna. Kenapa dia nakis? Karena gini, kita loncat ke sini sebentar, ke bawah. Isim mankus ini, dia ada kondisi di mana ya-nya itu bisa muncul, tapi ada kondisi yang membuat ya-nya itu tidak ada. Di sini kayak al-qadi dan qadin. Di sini kan aslinya al-qadi, ada 3 huruf. Qaf, dot, dan ya. Ya, huruf aslinya ini. Maka ketika bentuknya qadin, tidak ada alif lam, dan kondisinya ini, orang Arab tidak mau membaca ya-nya. Qadi, qadiyun. Nggak mau dia qadiyun. Dia sederhanakan aja, ya-nya tidak ditulis, tidak dibaca, tidak diucapkan. Jadi qadin. Nah, di sini bentuknya tidak sempurna. Ya-nya bisa hilang di kondisi tertentu. Jadi si mankus ini di kondisi tertentu ya-nya itu jadi hilang. Yang perlu di apa ya diperhatiin adalah kondisi apa yang ya-nya itu ada dan kondisi apa yang ya-nya itu tidak ada. Maka di sini sebutin di kondisi suatu kata tersebut memiliki keadaan i'rab, rofa, dan jar. Ini adalah istilah nahwu ya. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata itu bisa berubah-berubah keadaannya. Bahasa Arab kata-kata bisa berubah keadaannya. Seperti hidup dia kata-kata dalam bahasa Arab itu. Kalau ada kata ini di depannya maka keadaannya berubah. Jika ada kata ini di depannya maka kata itu keadaannya berubah.
Seperti dia bisa berubah seperti hidup. Nah, jika didahului fulan, didahului sesuatu, dia bisa berubah. Ya, itu dipelajari di Nahu. Nah, perubahan itu ada 4 istilahnya. Rofa, nasob, ya, rofa, nasob, dan jer, dan jazm. Untuk isim ada 3 kondisi, dia bisa 3 kondisi. Nah, kalau kondisinya dia rofa dan jar, nanti Ikhwan yang penasaran apa itu rofa dan jar bisa masuk ke ilmu nahu ya. Kalau dia keadaannya rofa dan jar, maka kalau dia ma'rifah isimnya, yaitu isim yang ada alif lam, maka ya-nya ditulis atau diucapin. Kan bahasa Arab nggak mesti ditulis ya, kita bisa mendengar gitu ya. Jadi ima ditulis atau ima kita mendengar orang yang ngomong. Kalau dia ma'rifah, maka ya-nya itu ditulis. Kalau nakiro tidak ada alif lam, maka mayoritasnya ya-nya itu tidak ditulis, digantikan dengan tanwin aja, kodin, kodin. Adapun kalau i'rabnya nasab, misalnya kata itu yang mankus ini berposisi sebagai objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Contoh di sini, ro'a itu alahiyya. Ro'a itu artinya itu saya telah melihat. Saya telah melihat, maka harus ada objeknya. Siapa yang dilihat? Di sini diucapkan ra'aitul lahiyya. Saya melihat sesosok yang lahun, yang sia melakukan perbuatan nggak bermanfaat apa-apa, lahun. Atau ro'a itu sahian. Saya melihat orang yang lupa, bawaannya lupa aja gitu sahian. Nah, di sini yang satu, yang ro'a itu lahian ini ada alif lamnya ikhwan. Jadi isim ma'rifah namanya, ya, isim ma'rifah. Yang kedua, ro'a itu sahian. Di sini nggak ada alif lamnya, maka namanya nakiroh. Meskipun dia ma'rifah dan nakiroh, tapi sama-sama ya-nya dimunculkan karena dia kondisinya i'rabnya nasab. Jadi berbeda dengan yang di atasnya. Tapi Ikhwan nggak perlu tergesa-gesa kalau misalnya belum memahamin atau masih bingung apa itu rofa jar dan nasab, nggak apa-apa ya. Yang penting Ikhwan itu di posisi pelajaran sorf ini pertama mengetahui apa itu isim manqus dan tentu saja di ilmu nahwu itu dibahas banget. Kemudian kapan huruf ya-nya itu ada, kapan nggak ada itu. Karena salah satu bagian ilmu sorof adalah mempelajari bertambah dan hilangnya huruf. Itu saya juga salah satu objek pembahasan ilmu sorof. Naam ya, barakallahu fikum. Selanjutnya kita ke halaman yang baru. Setelah tadi kita belajar apa itu isim maqsur, isim manqus, sekarang ada istilah isim yang ketiga, yaitu isim mamdud. Isim mamdud. Mamdud ini apa? Isim mamdud adalah eh, ini kita lewatin dulu ya, yang di atas ini kita lewatin dulu. Isim mamdud adalah huruf akhirnya isim mu'rab yang huruf akhirnya hamzah. Bukan alif ya, hamzah. Dan sebelumnya adalah huruf alif. Huruf alif. Dan alifnya adalah alif zaidah. Jadi ada 2 kategori, 2 kriteria. Yang satu harus hamzah dan sebelumnya alif. Maka juz'un di sini bukan masuk, tidak masuk kategori isim mamdud. Meskipun belakangnya hamzah, tapi sebelumnya hamzah itu bukan alif. Nah, di sini zai. Lalu syai. Syai juga ujungnya hamzah, tapi sebelumnya itu bukan alif, tapi huruf ya. Ya sukun. Jadi syai ini bukan isim mamdud. Dan juga bukan alif alif yang asli karena yang kita inginkan adalah alif huruf tambahan. Alif huruf tambahan nanti kita jelasin apa itu maksudnya alif huruf tambahan, alif tambahan. Maka bukan maun.
Ma artinya air, karena alif di sini adalah huruf huruf asli. Ma, ya kan tiga huruf ya. Maun. Di sini alifnya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Tapi yang huruf tambahan itu adalah contoh di sini ibtida, ibtida dan hamro. Karena ibtida alif di sini adalah alif tambahan. Hamro alif di sini adalah alif tambahan gitu ya. Bagaimana tahunya ini? Huruf aslinya kan ha, mim dan ro gitu ya. Huruf aslinya ini ha, mim dan ro artinya merah kan. Hamro sifat merah. Maka kita tahu nih huruf aslinya tiga ini, maka alifnya di sini alif tambahan. Begitu Ivan. Jadi kita lihat ke atas. Isim mamdud adalah isim, maka dia bukan fiil. Karena ada satu kata yang sama-sama belakangnya hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif, tapi dia bukan isim karena ini adalah fiil ya, sya'a, keinginan. Atau yasha. Yasha ini fiil mudhari dari sya'a. Sama-sama di sini ada hamzah dan ada alif. Tapi dia bukan isim, maka tidak dibuat namanya fiil mamdud. Nggak ada istilah fiil mamdud. Kemudian juga isimnya mu'rab. Isim yang bisa berubah keadaannya. Berbeda dengan haula. Haula ini kata tunjuk artinya mereka, itu mereka. Diakhiri hamzah dan ada alif di sini. Tapi dia bukan isim yang mu'rab karena isim isyarah kata tunjuk dalam bahasa Arab itu masuk kategori isim yang eh, isim apa namanya? Mabni, mabni ya, mabni. Bangunannya gitu-gitu terus, nggak pernah dia berubah, selalu haula. Apakah dia rofa atau apakah dia di posisi rofa atau di posisi nasab atau di posisi jer, maka dia selalu haulai, selalu haulai, nggak ada perubahan, nggak ada haulau atau haulaa, ya. Itu namanya mabni, selalu tetap. Jadi isim mamdud adalah isim bukan fiil yang dia tuh mu'rab, bukan mabni, lawannya mu'rab itu mabni, dan huruf akhirnya hamzah ditambah sebelumnya adalah berhuruf alif. Gitu ya. Dan alifnya itu adalah alif zaidah. Ini penting ya, karena ada alif yang bukan zaidah, tapi alif yang huruf asli. Dan kemudian kita lihat jenis hamzahnya. Hamzahnya mirip dengan yang sebelumnya. Kita tadi sebelumnya belajar apa tuh? Maksur dan mankus. Kita, kita mundur dulu ya. Di maksur ini kan ada pembahasannya, perubahan dari waw atau ya gitu. Jadi alif di sini bukan alif yang aslinya alif, tapi perubahannya di sini juga sama. Hamzah di sini, ini wawasan aja Ivan ya, kalau misalnya agak sulit, buat wawasan aja. Contoh Hamzah yang dia adalah Hamzah asli. Merupakan isimnya itu memang ada Hamzahnya, yaitu kurro, jamak dari kori, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, kurro. Kemudian ada juga yang Hamzahnya itu, dia adalah pengubahan dari wawu atau ya. Contohnya di sini, du'aun. Di sini ada Hamzah. Ini Hamzah ya. Jadi coret ya. Di sini ada Hamzah. Tapi aslinya itu bukan Hamzah. Karena da'a ya da'u. Dari asal akar katanya itu dari da'a. Fi'il madinya dia berdoa, memanggil. Ya da'u fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya. Dan di fi'il mudhari'nya itu muncul huruf aslinya.
Yada'u, yada'u. Nah ya, seringnya di Al-Quran yada'u. Ada wawunya. Dan wawu ini adalah huruf aslinya ya. Huruf aslinya. Dan masdarnya adalah da'watan. Da'watan, tapi juga ada doa. Doaun. Nah, di model da'watan ini muncul huruf aslinya, yaitu wawu. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi juga bisa jenis hamzah itu hamzah yang hanya huruf tambahan. Kalau asli kan memang huruf aslinya ada hamzahnya. Kori, kalau dari kata koroa ya, ada hamzahnya tuh. Dan juga ada yang ubahan dari waw atau ya doa. Memang aslinya ada huruf ini, huruf aslinya waw tapi diganti. Tapi kalau yang ketiga ini murni hanya huruf tambahan. Hamro'u, hamro'u. Huruf aslinya ha, mim, dan ro. Di tambahan hamzah. Hamzah ini ada tambahan untuk memberikan sifat mu'anas ke kata tersebut, kata hamr, merah. Naam ya, jadi kita belajar eh, maksur, mankus, dan apa tuh satu lagi mamdud. Dan ini perbandingannya ya untuk mempermudah ringkasan. Ada tiga kategori yang udah kita pelajari, maksur, mankus, dan mamdud. Kemudian jenis isimnya gitu ya, jenis isimnya. Semuanya isim mu'rab. Harus mu'rab ya, bukan mabni. Lawannya mu'rab itu mabni. Kemudian kita huruf terakhirnya. Al-maksur itu huruf alif, al-mankus ya, mamdud hamzah. Dan kriteria kedua adalah huruf terakhirnya. Kalau maksur, huruf harokatnya fathah. Kalau mankus, harokatnya kasroh. Kalau mamdud, harokatnya nggak ada harokat, tapi alif. Hurufnya, huruf alif. Ini huruf alif. Mamdud itu hamzah alif, mankus ya kasroh, maksur alif fathah. Contohnya di sini ya. Sudah. Ini aja pengulangan dari halaman sebelumnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, Ikhwan? Silakan yang mau bertanya. Sekarang jam Insya Allah 11. lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Bismillah. Lanjutin. Apakah ada isim yang ditutup huruf wawu dan sebelumnya harokat doma? Jadi kan kita lihat di sini. Ada alif sebelumnya fathah. Ya sebelumnya kasroh. Ini pasangan nih. Alif tuh pasangannya fathah. Ya pasangannya kasroh. Ada nggak wawu pasangannya domah gitu? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak ada ya. Tidak ada. Meskipun ada bahasa Arab yang sebelumnya domah dan huruf terakhirnya huruf wawu. Apa tuh? Huwa ya. Huwa. Pernah lihat ya huwa ya? Huwa kita gedein. Huwa ini kan eh, terakhirnya wawu, sebelumnya domah ya. Huwa. Tapi ini bukan apa namanya? Bukan isim zat, tapi ini hanya isim domir, kata ganti. Jadi kata ganti ini memang isim, tapi bukan isim yang mu'rab gitu ya, bukan isim yang mu'rab. Huwa ini selalu huwa dimanapun ada, selalu huwa. Apakah dia jadi subjek, dia jadi objek, dia selalu huwa ya. Maka masuk kategori mabni. Dan mabni nggak dibahas di ilmu sorof gitu ya. Dan tidak ada isim yang ditutup huruf wawu dan sebelumnya berharokat harokat doma. Selanjutnya, ada istilah selanjutnya setelah tadi maksur, mankus, dan mamdud, yaitu shibhu, shibhu sohih. Shibhu itu menyerupai sohih,
ya sahih gitu ya. Berarti bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud gitu sahih. Ini sibu sahih. Apa itu? Ini istilah aja ya wawasan ya. Sibu sahih adalah isim mu'rab, huruf akhirnya ya atau waw. Sama nih ya, huruf ilah kan yaitu atau waw. Di sini nggak ada waw ya, tapi di sini ada huruf ya atau waw. Dan sebelumnya sukun. Kenapa dia nggak dimasukin kategori mankus gitu ya? Ini kan sama-sama iya. Ya jelas ya, kalau mankus kan ada kriterianya tadi, ada huruf terakhirnya itu harokatnya kasroh. Kalau di sini harokatnya do sukun, sehingga nggak dimasukin mankus, tapi juga bukan dimasukin kategori sohih. Kenapa nih? Maksur bukan, mankus bukan, mamdudu bukan. Sohih aja sekalian gitu kan. Tapi orang Arab nggak masukin dia sebagai sohih, tapi menyerupai sohih. Alasannya karena kalau kata-kata yang syibhu sohih ini, dia itu di i'rab seperti isim sohih, maksudnya huruf terakhirnya itu bisa dikasih harokat, bisa dikasih harokat. Kalau yang sebelumnya kan ini cuman sukun-sukun aja. Mana nih? Kleo. Mana nih kok malah maju terus? Kasroh-kasroh aja kan? Ya, nih, ya sukun. Ya da'u, ya waw sukun juga, tapi nggak ada. Jadi itu fiil. Nah, kalau ini, ya-nya hidup. Zobyun, hadiyun, dikasih harokat. Dan orang Arab nggak kesulitan ngomong zobyun, hadiyun. Nah, namun tidak dinamakan isim sohih karena huruf terakhirnya tuh ilah gitu ya. Tidak dinamakan isim sohih karena ujung huruf terakhirnya tuh ilah. Karena huruf ilah itu kan secara bahasa artinya sakit. Ilah itu sakit. Mereka kan ngerti bahasanya. Ini ada huruf sakit kok masuk kategori isim sehat gitu kan. Agak aneh gitu mungkin ya. Jadi dibikin sibu sohi. Meskipun nih huruf-huruf ilah ini dikasih harokat bisa dibaca. Tapi karena dia namanya istilah mereka itu kan huruf ilah. Jadi nggak pas juga isim yang sehat tapi terdapat huruf yang sakit gitu kan gak enak ya aja. Mungkin begitu alasannya sehingga dikasih shibu seperti sohi. Yang terakhir setelah tadi ada empat ya maksur mankus mamdud, lalu shibu sohi ada isim yang aslinya sohi. Berarti selain yang bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud, dan bukan shibu sohi. Dan itu sangat banyak ya. Rojulun, jelas yang ada huruf ilahnya, tidak ada alifnya, tidak ada hamzahnya. Juz'un, ada hamzah, tapi sebelumnya bukan bukan alif ya. Kalau alif dan setelahnya hamzah kan dia isim mamdud. Lalu ada kata-kata mis'atun, alat buat memperluas. Qari'ah, yang membaca. Tapi ini perempuan. Qadiyah, yang memutuskan kodok, keputusan, hukum. Tapi ini perempuan. Qadiyatun. Meskipun di hurufnya ya, tapi dia bukan masuk kategori mankus. Apalagi sebelumnya kasroh nih. Qadiyatun. Nggak bisa kita baca nih dengan sukun ya. Qadi, karena ada tamar butoh. Maka ianya hidup. Ada harokatnya gitu ya. Demikian juga dengan ini mis'atun. Kenapa bukan masuk kategori mamduda aja? Kan ini ada alif lam, ada alifnya, alif tambahan. Karena di sini ada tamar butoh gitu ya. Demikian juga kan qori'ah, qori'ah. Di sini ada hamzah. Nah ya, jadi ada kriteria, lima apa? Lima istilah ya, lima istilah untuk nama-nama isim sesuai huruf akhirnya. Naam, kita lanjutin. Soal pertanyaan, alif lazimahnya itu ditulis alif yang
seperti ya atau alif yang tegak? Jawabnya, kalau isimnya itu terdiri dari 4 atau 5 atau 6 huruf, maka ditulis dengan tidur, alif naimah, alif tidur atau seperti huruf ya. Contoh nih mustashfa, ada 6 huruf, mustashfa, muntada, dan mas'a, tempat tempat hidup lah ya, mas'a juga ya, bisa disebut tempat hidup. Tapi kalau isimnya cuma 3 huruf, nggak langsung kita bilang pakai yang tinggi berdiri gitu ya. Ada syarat ketentuan, ada kriterianya. Jika alif di sini, ini alif ya, aslinya adalah ya, maka ditulis tidur. Udah ditulis begini, nggak tinggi gini ya alifnya. Kenapa? Karena alif ini aslinya adalah ya. Dari mana tahu dia itu ya? Taunya ya dari fiil mudhari di sini. Fiil madinya hada, fiil mudharinya yahdi. Di sini muncul huruf ya-nya. Maka alif di sini aslinya adalah ya. Demikian juga kalau eh, asalnya si alif ini adalah waw, maka ditulis berdiri. Aso, koto, koto, atau riba. Ini ya, riba. Tapi dikasih dua. Riban. Ya. Barakallahu fiik Ikhwan, ini wawasan, tapi kayaknya apa ya namanya ya? Ini bermanfaat ini Ikhwan mengetahui huruf aslinya itu ya atau waw itu bermanfaat untuk buka kamus. Karena nanti misalnya kita eh, huruf kan huruf apa namanya? Huruf hijaiyah dari alif bata saja ya sampai terakhir itu ya. Ya itu sebelumnya ada waw ya. Huruf-huruf akhir itu adalah mim, ada waw. Jadi kalau misalnya kita mau nyari kata itu, kita nggak perlu lama buka gini-gini. Tapi kita bisa deteksi, oh ini setelah H, dal, ini kita buka yang waw. Kenapa? Karena kan di kamus itu, misalnya kamus yang agak tebal itu Munawir, yang akan munculkan huda ini di entry H, kita cari di H, lalu tentu kita cari huruf setelahnya dal gitu ya. Dan waw, karena dia munculinnya di huruf aslinya gitu. Nah, ini bermanfaat untuk buka kamus. Kalau kita tahu huruf aslinya lebih cepat ya. Nanti kalau misalnya kita cari, kita anggap nih, huda itu H, dal, dan alif. Dicari di situ H, lalu masuk ke dal, lalu masuk ke alif. Itu nggak bakal ketemu huda. Kalau di kamus yang misalnya seperti Munawir atau kamus yang Arab, dia kita harus menuju ke huruf aslinya gitu ya. Maka di sini ada bermanfaatnya untuk membedakan. Terus gimana kalau kita baru pertama kali ke kamus? Ya mau nggak mau harus nyari gitu ya. Karena kita tahu di sini huruf aslinya apa tuh salah satunya dari fi'il mudhari ya. Kecuali kita tahu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya tahu, muncul di sini huruf waw, di sini huruf ya. Berarti kalau nyari khoto di sini adalah kita buka kho, lalu cari to, lalu buka yang wow. Bisa ada khoto, a, khotoba, khotoja, dan seterusnya sampai wow. Yaitu manfaatnya untuk membedakan alif ini asli ya atau alif huruf huruf wow. Kalau sebelumnya ya, maka dia itu ditulis begini alifnya tidur. Kalau hurufnya wow, maka ditulis huruf alifnya alif yang tegak. Naam barakallahu fik ya.
Nah, ini bab yang kedua. Setelah sebelumnya, isim ditinjau dari huruf akhirnya. Ada isim maksur, mankus, mamdud, shibhu sohih, dan apa tadi itu? Sohih ya. Dan juga kita mengetahui alif itu aslinya waw atau ya, atau ditulisnya dengan alif waw atau ya itu waw ditulis dengan alif berdiri atau alif tidur. Itu kalau lihat huruf aslinya ya, huruf asli dari alif tersebut. Maka pembahasannya nggak terlalu banyak mudah-mudahan ya. Ikhwan, ini pelajaran dasar, jadi maklum ya kalau tidak detail. Sebagaimana belajar apapun itu kan bertahap, maka ini bisa dibilanglah tahap pertama. Ikhwan, semangat, mudah-mudahan bisa lanjut terus belajar sorof ini belum cukup ya buat bisa baca kitab, harus belajar sorof yang prakteknya dan ditambah nahu. Kalau Allah mudahkan berjalan 1 tahun aja intensif ya konsisten, misalnya seminggu masuk 3 kali gitu, semi privat kan. Kalau di kelas kan, di kelas misalnya di sini SMP itu yang belajar ini kan, satu kelas 40 orang, konsentrasinya terpecah-pecah gitu ya, pelajarannya banyak. Kalau kita belajar sendiri sama Pak Guru atau bertiga, berempat, berlima, insya Allah 1 minggu 3 kali cukup banget deh. Bahkan mudah-mudahan sih nggak nyampe setahun ya udah bisa baca kitab. Kalau di pesantren kan pelajarannya banyak. Jadi sebagai pelajar mesti membagi waktunya di luar kelas untuk murojaah yang berapa pelajaran didapetin. Tapi kalau misalnya kita fokus cuma 1 atau 2, mudah-mudahan lebih cepat di kelasnya semua ustadznya belajar, di rumah atau di kantor atau waktu kosong menelaah-nelaah atau mikir-mikir atau praktek-praktek gitu, lebih besar alokasi waktunya. Meskipun kalau pelajar kan nggak ada kerja ya, kalau kita ya kerja, tentu kita bagi-bagi waktu. Insya Allah bermanfaat ya Ikhwan belajar ini. Minimal kita mudah-mudahan termasuk kategori orang yang berusaha mencari sungguh-sungguh jalan Allah gitu. Mudah-mudahan kalau Allah kita bertemu Allah, Allah kasihani kita ya, mudah-mudahan Allah Allah maafin kita, kita dikasih uzur mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Sekarang kita ditinjau, isim ditinjau dari muzakkar atau muannas. Dan ini karakter dari beberapa banyak bahasa yang ada di dunia. Bukan bahasa Arab aja yang membedakan kata itu dengan muannas atau muzakkar. Negara lain banyak ya bahasa-bahasa lain. Bahasa Spanyol kah, Jerman kah, Inggris juga ada ya, Inggris ya. Inggris, Italia, Spanyol, Rusia juga ada. Yunani juga ada. Banyak ya, bahasa Indonesia kayaknya nggak ada. Nah, di sini gimana cara bedainnya? Kalau kita tentu lihatnya ciri gitu ya. Sebagai orang yang bukan menggunakan bahasa Arab, kita harus lihat ciri-cirinya di kata itu. Ada apa hal-hal yang menyertai si kata sehingga itu jadi ciri. Adapun kalau orang Arab ya lahir di sana, hidup di sana, pasti dia udah tahu langsung lah mana, mana muzakkar, mana muannas. Tapi kita juga bisa mengasah itu dengan cara banyak berinteraksi dengan bahasa Arab yang fasih. Nih, kata kunci banyak berinteraksi. Kita dengar, kita bicara, hafalin bahasa fasih ya, karena bahasa Arab kan ada bahasa pasaran juga gitu ya. Dan di bahasa pasaran nggak ada kayaknya rincian-rincian kayak bahasa fasih. Dan juga semakin kita jauh dari bahasa non-Arab akan lebih mudah ya. Namanya kita ngomong itu tuh terus, bahasa yang sama tentu semakin kuat. Maksudnya bisa membedakan itu nanti ketika kita ngomong benda yang laki-laki, misalnya maktabun. Tentu kita nunjuk haza maktabun gitu ya. Tapi kalau misal kita belum terbiasa, bisa aja
keceplosan hazihi maktabun gitu ya. Karena belum belum menjiwai gitu ya. Atau orang udah menjiwai bisa hazi maktabun. Salah, haza maktabun ya, benar. Lalu dia ketika ngomong ceplas-ceplos panjang, a i u e panjang, dengan orang lain ngobrol bisa aja di satu waktu, satu titik pembicaraan dia salah nyebutin, salah muzakkar muannasnya bisa aja namanya. Kita juga bukan orang Arab gitu ya, tapi kalau udah terbiasa, mungkin kita banyak dengar, bicara, hafal dengan bahasa fasih, maka kita akan lebih terbiasa ya, naturnya bahasa ya gitu ya, naturnya bahasa harus dipraktekin. Dan itu buku-buku yang begini, dengar, bicara, dan eh, hafal, dan kita ngomong gitu ya, nulis itu seperti Dursulugo, Arabiah Linasyiin, atau buku yang lagi viral, Arabiah Baina Yadaik. Nah, itu buku bahasa Arab yang pendekatannya dengar, bicara, baca, dan memahami gitu ya. Otomatis dihafal ya, namanya kosakata banyak pasti dihafal. Kita kan belajar sorof, nanti ada juga nahwu dan ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bikin program yang ini. Mudah-mudahan. Dan muzakkar muannas ini berlaku di banyak kata. Jadi ada ciri-ciri muzakkar dan ciri-ciri muannas yang harus diperhatiin. Misalnya di domir, kata ganti. Sebentar, saya pasang casan dulu ya. Sebentar. Nah, ya. Muzakkar muannas ini berlaku di banyak kata. Satu domir, kata ganti. Kata ganti di sini huwa. Huwa itu untuk muzakkar, muannasnya hiya. Kalau benda yang digantikan itu adalah laki-laki, di sini Ibrahim, maka harus menggunakan domir yang laki-laki itu huwa. Ketika benda yang digantikan itu Maryam, yaitu nama perempuan, maka domir yang digunakan adalah domir perempuan, domir muannas. Dan isim isyarah, kata tunjuk, isyarat, isyarah, tunjuk. Haza dan hazihi. Ini mutlak ya, nggak boleh tukar-tukar. Kalau muzakkar dengan hada, hazihi untuk muannas gitu ya. Lalu tasgir. Tasgir itu satu kata dibikin makna jadi makna yang mini. Makna jadi terasa kecil. Contoh kulaim. Kulaim itu dari kolam. Kolam itu kan pensil, pulpen ya. Maka kulaim, dengar bunyinya tuh. Kulaim, uai, uai gitu ya. Itu bunyinya isim tasgir. Maksudnya pulpen yang kecil. Kalau Hunaidah, nah Hunaidah ini poinnya. Hunaidah itu adalah tasgir dari Hindun. Hindun nih aslinya. Nggak ada tamar buta, tapi Hindun itu dan nama perempuan. Tapi kalau Hindun ini di tasgir, maka dia harus dikasih tamar buto. Itu ya maksudnya ya. Hunaidun, bunyinya uai. Hunai. Tapi harus dikasih tamar buto. Meskipun dalam kondisi mufradnya dia tidak ada tak marbutohnya gitu ya. Hmm, itu ya harus kasih tak marbutoh. Dan di sini maksudnya muzakkar dan muannas ini berlaku di banyak kata. Jadi kata-kata ini harus ditunjukkan ciri-ciri muannas dan muzakkarnya gitu kurang lebih maksudnya. Jadi tasghir yang kita pelajari yang terakhir naat. Naat itu sifat. Naat itu sifat. Di sini huwa Ibrahim al-alim. Nah, ini kata sifat.
mensifati Ibrahim. Di sini nggak ada tak marbutoh ya. Padahal bisa aja al-alimah. Tapi al-alimah itu ada tak marbutoh kalau yang disifatinnya itu adalah sesuatu yang muannas juga. Jadi dalam bahasa Arab, kata sifat itu harus konsisten muzakkar muannasnya. Harus serasi dengan benda yang disifatinnya. Nah, di sini hazihi hanifatun kabirotun. Nah, kabirotun di sini sifat. Ada tamar butuhnya, perhatiin tuh kan? Ada tamar butuhnya. Ini hanifah kabirotun, yang besar. Hanifah yang besar gitu ya. Misalnya ada hanifah yang kecil, masih berapa tuh umurnya, ada hanifah yang besar, yang lebih besar. Maka kita omongin, haji hanifatun, hanifatu kabirotun. Nah, kabirotun jangan kabirun, harus kabirotun gitu maksudnya ya. Karena muzakkar dan muannas ini berlaku di banyak kata seperti domir, insyarah, taskir, dan naat. Naam, barakallahu fik. Kita lanjut ya ikhwan ya. Lanjut. Nah, ini bahasan agak remeh tapi penting. Kesannya remeh ya, kesannya gitu. Jadi ada kasih warna biru di sini, ada kata isim dan musamma. Kita baca dulu. Kategori muzakkar atau muannas itu tergantung bendanya. Jadi dalam bahasa itu ada benda, ada objeknya ya, ada objeknya. Dan objek ini ya objek bisa kita lihat, bisa kita dengar atau bisa kita cium gitu, objek namanya. Dan itu masuk kategori musamma yang dikasih nama gitu ya. Yang isim itu artinya tanda, saya tanda. Isim itu artinya tinggi. Karena dia tinggi, benda yang apa namanya, lalu bisa menjadi tanda. Atau bahasa Indonesia dikasih terjemahnya nama. Ada objek, objek ini namanya musamma. Dan objek ini memiliki nama gitu ya. Kata-kata yang menjadi nama. Itu nama isim gitu ya. Adalah istilah isim, ada istilah musamma. Jadi ini kaf, ta, alif dan ba ini adalah isim buat dia gitu ya. Jadi nanti objek ini ada yang objeknya itu muzakkar, ada yang objek itu disifati muannas gitu ya. Kemudian juga dari lafaznya. Lafaz ya, kita ngomongin susunan huruf-huruf ini dengan bunyi-bunyi itu kan lafaz atau di sini namanya isim. Isim ini juga ada ciri-ciri khususnya atau ciri-ciri. Dengan ada ciri-ciri tadi, maka kita bisa bilang isim ini muzakkar atau isim ini muannas gitu ya. Jadi harap dibedakan antara objek dengan kata-kata yang menjadi namanya gitu ya. Bedakan antara isim dan musamma. Naam ya, barakallahu fiik. Kita lanjutin. Isim muzakkar apa itu isim muzakkar? Ngomong jam berapa nih? Lanjut ya. 15 menit lagi insya Allah. Nggak apa-apa Ikhwan ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Lanjut. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutin isim muzakkar. Isim muzakkar adalah semua benda jika yang dinamakan berjenis jantan, cowok ya. Nah, di sini ada istilah hakiki. Jadi kan benda itu banyak ya, dari benda mati sampai benda hidup gitu ya. Benda mati dan benda hidup itu ada ya, bisa disebutkan dia bisa dimasukkan kategori muzakkar. Contoh tadi kitabun, kitabun benda mati tapi disifati muzakkar. Itu juga dengan orang. Di sini gambar Zaidun. Zaidun itu muzakkar dan dia benda benda hidup. Tapi ada muzakkar yang hakiki, ada muzakkar majazi, ini enggak ketulis. Majazi. Majazi gini ya.
Oke, ini istilah majazi hakiki, kita fokus ke hakiki aja dulu. Muzakkar yang sesungguhnya gitu ya, majazi itu kan majas. Aslinya bukan, kalau majas kan gitu ya, aslinya tidak, tapi seakan-akan iya gitu kan kalau majas. Eh, Muzakkar yang hakiki itu adalah untuk benda-benda yang muannasnya itu bisa hamil atau bertelur. Maka nih Zaidun nih cowok. Kalau ada benda dari jenisnya si Zaidun ini, perempuannya bisa bertelur atau hamil, maka dia disebut muzakkar hakiki. Akilun juga sama. Akilun kan orang. Maka ada muannasnya si akilun, yaitu orang juga yang perempuan. Maka akilun ini adalah muzakkar hakiki. Atau saurun. Saurun ini binatang ya, benda hidup tapi bukan berakal. Dia punya jenis perempuan yang nggak ada. Bisa hamil atau bertelur, atau si sapi laki ini bisa berserikat dalam hamilnya muannas, bisa juga. Maka dia masuk kategori muzakkar hakiki. Maka di sini istilahnya muzakkar secara hakikat, hakiki, dan lafaz. Jadi lafaznya ini kita bisa bedain ya, lafaz nih. Lafaz itu bukan benda ya, bukan objeknya. Lafaznya ini adalah lafaz yang muzakkar. Dari mana kita bisa bedain dengan kita tahu lawannya itu lafaz yang bersifat mu'annas nanti di bawah. Jadi di sini adalah muzakkar secara hakikat dan lafaznya juga muzakkar. Jadi ini bendanya ini semuanya muzakkar, ya, lafaznya pun juga muzakkar gitu ya. Lafaznya juga muzakkar. Adapun yang bawah, bendanya itu muzakkar, hakikatnya dia benda muzakkar, tapi lafaznya muannas. Setidaknya ada tiga nih, ada tiga ciri yang memberitahu kita bahwa lafaznya muannas. Yang pertama, ada tak marbutoh di sini. Ada tak marbutoh. Itu ciri paling terkenal dia. Tak marbutoh itu memberikan makna makna perempuan, minimal lafaznya perempuan. Kemudian ada hamzahnya. Sebagaimana tadi di pembahasan tentang mamdud ada hamzah tambahan, ya kan? Hamzah tambahan untuk memberikan eh, menjadikan kata itu menjadi berjenis perempuan. Kemudian yang terakhir ada alif di sini. Jarha. Jarha artinya korban. Korban kecelakaan kah, musibah, korban. Ulama laki-laki ya, orang-orang berilmu ulama. Hamzah nama cowok, Hamzah. Semuanya cowok nih. Kalau ada orangnya, ada bentuknya, maka bentuknya dia. Ya, bentuk si cowok ini. Tapi dia lafaz-lafaznya itu ada ciri perempuannya. Jadi lafaznya muannas, meskipun hakikatnya dia adalah muzakkar gitu ya. Musamanya itu muzakkar, tapi isimnya muannas gitu ya. Nah, contohnya ulama nih gitu ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke mana nih? Muannas. Muannas itu apa? Yang dinamakan semua benda yang dinamakan yang orang Arab anggap dia inas gitu ya, inas perempuan. Dan seperti muzakkar, dia ada muannas secara lafaz dan juga hakikat, yaitu bendanya itu sendiri dia muannas, bisa hamil atau bisa bertelur, dan juga kata-katanya itu lafaznya adalah lafaz muannas. Oh, di sini ada tamar butoh, Fatimatu, Dajjajatu, Dajjajatun. Tapi juga ada yang secara hakikatnya dia muannas, bendanya muannas, tapi lafaznya muzakkar, nggak ada tamar butoh misalnya ya, atau nggak ada hamzahnya, nggak ada alifnya. Itu kan tiga ya, tiga ciri suatu lafaz itu muannas. Nah di sini hindun, hindun nih lafaznya
nggak ada muannas-muannasnya sedikit pun, nggak ada ta marbutoh, hamzah, nggak ada juga alif ya. Tapi ini bendanya Hindun ini hanya ditempelkan oleh orang Arab kepada perempuan ya, manusia perempuan. Atau tolikun. Tolikun itu perempuan yang sudah kena cerai, sudah kena talak. Maka disebutin di hadis anti tolikun. Kamu sudah dicerai, sudah saya cerai, misalnya gitu ya terjemahnya. Tolikun, perempuan yang diceraiin. Tolikun, bukan tolikotun. Jadi tolikun ini nggak kita nisbatin kepada laki-laki. Misalnya ngomong anta tolikun, nggak bisa ya. Yang justru laki-laki kan yang ucapan tentang cerainya itu yang diterima oleh syari, syariah ibar ya, muktabar. Nah ya, jadi ini muannas. Ada muannas secara lafaz dan hakikat, dan ada muannas yang hakikatnya aja tapi lafaznya muzakkar. Nah, muannas hakiki adalah muannas semua benda yang melahirkan atau bertelur. Fatimah, Nufasa, perempuan yang baru lahiran atau perempuan yang dalam periode nifas. Dan di sini juga ada unta perempuan, nakotun, unta betina. Maka ini semuanya muannas hakiki. Secara bendanya, secara objeknya, secara musamanya, dia adalah benda-benda yang muannas hakiki. Adapun yang majazi, ya kebalikannya, berarti dia tidak melahirkan, tidak berubah, berarti cowok nih. Tapi lafaznya lafaz cewek gitu ya, udah dilewatin tadi ya. Ulama, saya rotun, mobil, ajarha. Jarha itu cowok yang kena musibah. Barakallahu fiik ya, saya rotun itu mobil. Mobil yang nggak bisa bertelur, nggak bisa melahirkan. Karena isim muannas ada tak taknis, ini isimnya bukan musama ya. Jadi lafaz-lafaz muannas gitu ya. Lafaz-lafaz muannas cirinya itu ada tak taknis, zahibatun perempuan yang pergi, ruqayyatun nama perempuan, atau ada alif maksuroh, alif taknis maksuroh. Maksuroh kan udah tahu ya tadi, alif dan sebelumnya fathah gitu ya. Ini maksuroh namanya. Nah, ini alif taknis maksuroh ini ciri isim itu adalah mu'annas. Dan terakhir alif taknis mamdudah. Di sini ada alifnya. Asdiko. Ini secara lafaz mu'annas asdiko. Amro. Amro. Jadi di sini ditekankan oleh penulis Hafizahul Ta'ala alif mamdudahnya, bukan hamzahnya ya. Alif mamdudahnya. Meskipun hamzah tadi juga disebutin kan untuk dihadirkan hamzah tambahan untuk memberikan makna mu'anas gitu ya. 3 doang sih Ivan, tanda isim mu'anas ini. Kita udah selesai di muzakkar mu'anas. Kita juga udah selesai di mana tadi tuh? Dilihat dari huruf akhirnya. Ada maksur, mankus, mamdud, shibhu sohih, dan sohih. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di isim mufrad dan musanna dan jamak. Dan ini dilihat dari berapa banyaknya si isim atau si bendanya. Berapa banyak bendanya. Eh, tapi ini pembahasan mungkin akan menghabiskan waktu setengah jam karena meskipun empat halaman doang ini, tapi cukup banyak polanya dan beda dimensi sedikit ya, di beda dimensi sedikit. Jadi kita tutup sampai sini, Ikhwan. Besok insya Allah lokasi umur panjang dan lain-lain semua terpenuhi. Kita bisa ketemu di sini lagi. Kita belajar isim mufrad, isim mutsanna dan isim jama'.
Dan di sini bagaimana cara membuat busana. Dan kemudian jama, apa itu jama? Ada 3 kategori: muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Dan ada 27 pola jamak taksir. Wah, ini sekedar memberitahu aja, wawasan aja ya, rinciannya. Ada rincian sedikit aja di sini. Nah, ini itu selesai setelah itu ya. Barakallahu fiik ya ikhwan. Jazakumullah khairan atas kehadirannya di malam Selasa ini. Semoga Allah berkahi umur antum semua dan kita yana juga dengan doanya. Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Amin. kita soleh-soleha semua. Dan Amin. kita berharap keluarga yang kita ada sekarang bertemu lagi nanti di akhirat ya. Allah sudah janjikan itu di surat Fatir. Allah berfirman, "A'udzubillah minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kita akan bawain bersamakan mereka gitu ya. Keluarga anak-anak keturunan-keturunan mereka. Mudah-mudahan demikian kita sakinah mawadah warahmah di dunia, dan di dunia pasti ada kekurangan ya. Sebidadarinya istri pasti ada kekurangannya. Tapi dia di dunia gitu, di surga, mudah-mudahan kita berkumpul lagi. Mudah-mudahan ini bagian yang Allah terima amal solehnya. Mudah-mudahan ikhwan saling nasihati dan juga kita tetap rendah hati tapi tetap semangat belajar. Semoga dengan rendah hati, dengan kita terus berusaha, Allah sampaikan kepada niat-niat kita ya, maksud tujuan-tujuan kita. Kita pengen nyampe apa, mudah-mudahan sebelum wafat Allah sampaikan ke tempat yang kita inginkan. Yang pasti kita belum tahu masa depan, tapi kita bisa berusaha kan Ivan, jadi kita berusaha dan Allah mengetahui keadaan-keadaan kita gitu ya. Kalau ada uzur pasti Allah tahu ada uzur. Nah, tutup sampai sini. Ini udah jam berapa ya Ivan? 20.27. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.